Selanjutnya saya memberikan izin kepada Bapak Calon Lingkungan untuk menggali informasi terkait perkembangan COVID-19 dan informasi penanganan COVID-19 Kecamatan Tuguran dan Kabupaten Magelang. Yang pertama, untuk berkunjung ke Puskesmas Kecamatan Tuguran. Selamat datang di Puskesmas Tuguran. Kami cek dulu ya Pak. Normal ya, di bawah datang derajat. Monggo selanjutnya. Normal ya, dari 58. Oke. Kalau gitu kan kelihatan sih. Iya, teman-teman. Bagus. Yeah. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan 2019 coronavirus? Yang dimaksud dengan virus lokal adalah virus yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, informasi mengenai virus ini masih sangat terbatas. Virus ini bernama Bapak Polis dan Sandi Rejo. Ya Mas, aku langsung berasa dulu ya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Zeni selaku dokter di Puskesmas Kecamatan Tempuran. Yang pertama, perkenalkan kami dari Karang Taruna Kecamatan Tempuran yang tergabung dari Karang Taruna Desa dari 15 desa yang dalam hal ini atas izin dari Ibu Camat Tempuran dalam rangka berkunjung sekaligus melihat kondisi di Puskesmas Kecamatan Tempuran dalam rangka menggali informasi keterkaitan dengan pandemi COVID-19 sekaligus terkait dengan penyesuaian tatanan baru new normal di wilayah Kecamatan Tempuran. Oleh karena itu, kami dari pengurus Karang Taruna mohon izin kepada Ibu Zeni selaku dokter dari Puskesmas Kecamatan Tempuran, izinkan kami untuk menggali informasi, untuk bertanya, sehingga nantinya apa yang kami pertanyakan bisa menjadi salah satu pencerahan bagi kami untuk mendapatkan informasi tersebut dan nanti akan kami sampaikan kepada Ibu Camat Tempuran dan masyarakat sebagai edukasi. Sebagai pengantar, mungkin ini dulu Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti dari teman-teman yang akan memberikan pertanyaan kepada Ibu, dan sekali lagi mohon pencerahannya. Seperti itu. Terima kasih. Kalau mau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan kepada Puskesmas Tempuran, dalam hal ini nanti coba saya akan menjelaskan, coba saya akan menjawab apa yang ingin didapat, ingin tahu ya teman-teman dari Karang Taruna. Sebisa mungkin akan kami jawab. Yang pertama, Ibu Ya, mohon izin menyampaikan pertanyaan karena Puskesmas di Kecamatan Tempuran termasuk garda terdepan dalam penanganan dan juga pencegahan pandemi COVID-19 ini. Hal teknis apa yang sudah dilakukan oleh pihak Puskesmas dalam ranah penanganan juga pencegahan pandemi COVID-19 ini di Kecamatan Tempuran? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Puskesmas dalam hal ini Puskesmas Tempuran yang memang dikatakan sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID. Dalam era pandemi COVID ini, kita fokus pada 3 kegiatan untuk penanganan pandemi COVID. Yang pertama yaitu kegiatan prevensi, yang kedua kegiatan deteksi, dan yang ketiga kegiatan respon. Untuk prevensi atau pencegahan. Jadi yang kita lakukan adalah komunikasi resiko. Kita menyampaikan komunikasi resiko kepada masyarakat. Bagaimana caranya? Dengan media KII, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat, misalnya melalui banner, leaflet, kemudian bisa juga lewat grup-grup WhatsApp dengan kelompok-kelompok masyarakat. Kita senantiasa lakukan terus kegiatan komunikasi risiko ini. Kemudian yang kedua, kegiatan prevensi yang kedua adalah kita coba untuk sosialisasi tentang COVID-19 ini dengan bekerja sama dengan rekan-rekan lintas sektor, dengan Forkompimcam, dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan termasuk dengan saudara-saudara semua dari Karang Taruna. Kita bersama-sama untuk melaksanakan sosialisasi. Misalnya kita melaksanakan kunjungan, pemantauan di tempat-tempat umum seperti pasar, kemudian ke masjid, ke pondok pesantren, di mana pada saat itu kita melaksanakan berupa sosialisasi. Prevensi yang kedua yaitu kegiatan sosialisasi dengan bekerjasama dengan lintas sektor, Forkompimcam, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan termasuk dari adik-adik Karang Taruna ini, kita kunjungan di tempat-tempat umum seperti pasar. Beberapa kali kita kunjungan di pasar dengan lintas sektor, pasar Babri, pasar Jambu, pasar Ringin Anom. Di situ kita melaksanakan sosialisasi berupa pembagian leaflet, pemasangan banner, kemudian pembagian masker,
dan juga untuk tempat cuci tangan di pasar. Itu. Kemudian kegiatan yang kedua adalah kegiatan deteksi. Kegiatan deteksi yang kita lakukan, yang pertama adalah kegiatan surveillance influenza-like illness. Jadi kita screening, melakukan screening pasien dengan gejala-gejala flu. Oke, karena flu ini adalah gejala-gejala utama dari COVID-19. Jadi kita melakukan screening itu baik di dalam gedung maupun di luar gedung puskesmas. Kalau di dalam gedung, kita lakukan dengan screening pasien di poli batuk pilek. Di situ kita screening, kemudian kita lakukan penegakan diagnosis apakah pasien ini termasuk curiga ke COVID atau tidak. Kemudian yang kedua adalah surveillance untuk pelaku perjalanan, ya, pelaku perjalanan dari luar daerah, baik luar kota maupun luar negeri. Itu kita kerjasama dengan tim gugus tugas COVID tingkat desa, tingkat dusun, dan tingkat kecamatan. Dan saya yakin juga adik-adik Karang Taruna juga terlibat di dalam gugus COVID desa. Okay? Di gugus COVID desa kita bekerjasama untuk mendata pelaku perjalanan, kemudian dilaporkan ke puskesmas dan langsung ke kecamatan. Itu deteksi yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah memperkuat jejaring dengan lintas sektor dalam hal deteksi dan monitoring pelaku perjalanan. Itu adalah kegiatan deteksi yang kita lakukan. Kemudian kegiatan Pumas yang ketiga adalah respon. Nah, respon ini yang pertama kita melakukan pemantauan terhadap ODP, PDP, OTG dan juga kepada pasien dengan kasus konfirmasi COVID-19 dengan bekerja sama juga dengan gugus tugas COVID dusun, desa, dan kecamatan. Dan ini kembali adik-adik Karang Taruna juga dilibatkan untuk ini, pemantauan OTG, ODP, dan PDP. Kemudian kita melaksanakan kontak tracing. Kontak tracing itu apa? Pelacakan kontak erat terhadap mereka yang kontak dengan kasus COVID positif. Itu juga kita lakukan. Kemudian kita melakukan rapid test. Ini juga termasuk kegiatan respon. Rapid test terhadap kontak erat mereka yang berkontak dengan COVID positif, dan juga melakukan rapid test masif. Rapid test masif kemarin sudah kita lakukan di pasar Babrik, kita melakukan rapid test, kemudian di Bawang, di Sumberaro, dan juga di Tamburejo. Nah, kita melakukan rapid test masif di sana karena 3 desa ini adalah desa yang terdapat kasus PDP meninggal dan kasus konfirm COVID positif. Itu kita lakukan rapid test terhadap kontak erat sebagai respon puskesmas, ya, respon kita terhadap kasus COVID-19. Kemudian yang terakhir untuk kegiatan respon adalah pemulasaran jenazah pasien PDP dan konfirmasi COVID-19, dan ini juga kerjasama dengan lintas sektor, Forkompimca, gugus COVID desa, dan juga dengan teman-teman Karang Taruna. Mohon izin bertanya, Ibu. Ya, jika terdapat pasien COVID-19 itu bagaimana langkah-langkah dari puskesmas ini dalam hal ini terkait dengan mekanisme alur informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak panik ataupun resah dan tidak merasa dibingungkan dalam menerima informasi apakah itu valid atau hoax. Terima kasih. Jadi memang selama pandemi COVID ini banyak sekali berita hoax yang dianggap benar, tapi ada juga berita yang benar dianggap hoax. Itu banyak sekali. Dan ini juga dibutuhkan kerjasama kita semua untuk menyadarkan dan sosialisasi ke masyarakat untuk benar-benar selektif dan menyaring informasi yang ada, karena informasi itu memang sangat
sangat-sangat liar ya kalau kita bilang liar. Jadi kita punya informasi di Kabupaten Magelang itu adalah info Corona Magelang Cup. Itu nanti kita bisa akses ke situ. Semua penduduk, semua masyarakat bisa akses ke info resmi dari gugus tugas Kabupaten Magelang, yaitu info Corona Cup Magelang. Di situ ada informasi tentang penyakit COVID itu apa, sosialisasi tentang COVID itu ada. Kemudian data dari COVID-19 di Kabupaten Magelang itu berapa, di situ juga sudah ada. Dan itu juga pasti itu adalah berita yang benar. Kemudian masyarakat juga selalu kita selalu menyampaikan ke masyarakat bahwa COVID itu tidak usah terlalu takut dengan COVID, tapi juga harus waspada dengan COVID. Setiap kali ada kesempatan untuk bertemu dengan masyarakat, dalam hal ini sering kita lakukan lewat WhatsApp, karena memang tidak dimungkinkan untuk mengumpulkan massa yang begitu banyak. Dari bidan-bidan desa semua sudah mempunyai kelompok WhatsApp dengan kader, dengan tokoh masyarakat, dan dengan masyarakat itu sendiri. Jadi kita selalu menyampaikan sosialisasi yang benar tentang COVID, menyampaikan pemahaman tentang COVID, termasuk kalau ada masyarakat itu yang nanya, benar nggak Bu Dokter, di Tempuran ada konfirmasi berapa dan berapa, selalu akan kita jawab dengan sebenar-benarnya. Dan kita selalu menyampaikan jangan percaya berita-berita hoax lewat media, tapi langsung konfirmasi ke kami, konfirmasi ke kecamatan, dan konfirmasi langsung lewat website gugus tugas info Corona Kabupaten. Gitu Mbak. Ya. Monggo ada yang mau bertanya lagi? Enggak ada snack ya? Bu, saya sambil gini nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, sambil tidur juga boleh. Satu, dua, tiga. Cinta bertanya Bu, Iya, monggo. apa tanggapan Ibu mengenai new normal dan bagaimana tingkat kesadaran masyarakat Tempuran dalam pencegahan COVID-19? Terima kasih. New normal bagi saya, bagi kami, teman-teman di kesehatan adalah suatu tantangan sendiri. Karena kita memang dari Bapak Presiden Jokowi sudah mencanangkan, sudah merumuskan kebijakan tentang new normal berdasarkan peraturan keputusan Menteri Kesehatan, ya, itu tentang kebijakan new normal untuk segi ekonomi, segi kesehatan, segi pendidikan, transportasi umum, dan tempat kerja. New normal itu merupakan suatu tatanan baru, normal baru, di mana memang untuk aktivitas kegiatan-kegiatan kita sudah berlangsung seperti biasa, tetapi dengan batasan-batasan tertentu. Itu new normal. Yang kita lakukan pada saat new normal ini, kita melakukan aktivitas dengan memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Yang pertama, selalu memakai masker pada saat keluar rumah. Yang kedua, selalu membiasakan cuci tangan pakai sabun atau dengan hand sanitizer pada saat setelah kita menyentuh sesuatu. Yang ketiga, hindari berkerumun. Nah, ini tetap dilakukan. Karena new normal itu namanya juga new, baru. Kalau yang normal dulu kita berkerumun orang banyak boleh. Tapi kalau new normal, hindari berkerumun, tetap jaga jarak paling tidak 1 meter. Yang keempat. Kemudian yang kelima, etika batuk harus benar. Kita etika batuk itu kalau kita nggak pakai masker, tutuplah pakai tisu kalau pas bawa tisu. Tapi kalau nggak pakai tisu, nggak pakai masker,
kita pakai lengan sebelah dalam untuk etika batuk. Itu. Kemudian yang keenam, melakukan gerakan masyarakat hidup sehat. Bagaimana caranya? Makan makanan dengan gizi seimbang, kemudian suplemen, vitamin, kemudian olahraga yang teratur, dan juga selalu cuci tangan pakai sabun, serta berperilaku hidup bersih dan sehat. Itu. Jadi 7 prinsip new normal yang harus kita jalani itu. Jadi kita bisa beraktivitas seperti biasa dengan melaksanakan 7 prinsip new normal tadi. Kalau kesadaran masyarakat di Puskesmas Tempuran, di wilayah Kecamatan Tempuran, ya memang ada masyarakat yang sadar, ada yang belum sadar. Nah, tugas kita semua, tidak hanya tugas kami di Puskesmas, tugas teman-teman dari Karang Taruna juga, apalagi teman-teman Karang Taruna ya sebagai dari kekuatan dari pemuda ya, pemuda di Kecamatan Tempuran, kita bersama-sama untuk terus tidak pernah lelah untuk melaksanakan edukasi, menyadarkan masyarakat tentang prinsip-prinsip protokol kesehatan di era new normal ini. Tidak ada hal yang sulit ya kalau kita melakukannya bersama-sama dan dengan niat yang kuat. Memang kalau kita lihat di Pasar Jambu banyak sekali yang masih tidak pakai masker. Nah, tugas kami di sini di Puskesmas ini kalau nggak pakai masker tidak kita layani. Memang karena itu protokolnya seperti itu. Tapi kalau di pasar kita nggak bisa untuk melarang orang ke pasar yang nggak pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Yeni Suryani Tias selaku Kepala Puskesmas Tempuran. Dalam masa pandemi COVID ini, saya menghimbau untuk masyarakat Tempuran pada umumnya, mari kita bersama-sama untuk menjaga kesehatan kita dengan mengikuti protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID ini. Yang pertama, selalu jangan lupa untuk mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau memakai hand sanitizer setiap saat pada saat setelah menyentuh sesuatu. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk memakai masker pada saat setiap kita keluar rumah. Yang ketiga, jaga jarak, hindari kerumunan paling tidak 1 meter. Yang keempat, selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi dengan gizi seimbang. Yang kelima, terapkan etika batuk yang benar apabila kita sedang batuk atau menderita sakit. Yang keenam, melaksanakan protokol kesehatan ini dengan disiplin, dengan penuh kesadaran. Kemudian untuk teman-teman dari Karang Taruna, kami sangat salut. Saya mengapresiasi kerja keras dari teman-teman Karang Taruna Kecamatan Tempuran, teman-teman Karang Taruna Desa. Terima kasih atas segala kerjasama, atas segala usaha dan koordinasi kita semua pada pandemi COVID ini. Semoga dengan kerjasama yang baik antara Puskesmas Tempuran, Forkompimcam, tokoh masyarakat, dan teman-teman Karang Taruna, kita bisa bersama-sama melawan corona ini dengan niat yang kuat. Kita tidak harus takut dengan COVID-19, tapi kita juga tidak boleh lengah dengan COVID-19, dan terus kita harus menjaga protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terakhir, harapan kami semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, kita bisa menuju new normal dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang
tenang dan nyaman, dan jangan panik. Pesan saya, bersama kita bisa melawan corona. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.